Selamat pagi semua anak-anak Miss. Pagi. Luar biasa. Oke, apa kabarnya? Baik. Oke. Nah, bagaimana keadaan hari ini? Baik. Sudah coba lihat dulu di sekeliling anaknya, apakah sudah rapi dan bersih tempat duduknya? Sudah? Oke, sudah. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Tidak ada, hadir semua. Oke, bagus. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Silakan Rafa, silakan pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa. Oke, silakan duduk. Terima kasih Rafa. Oke, hari ini kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Oke, do you know sing a song? Yes. Oke, let's sing together. 1, 2, 3, go. Bangun pemudi pemuda Indonesia, tangan bajumu sisihkan untuk negara, Masa yang akan datang, kewajiban menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Oke, terima kasih. Nah, kita menyanyikan lagu yaitu lagu nasional agar kita semakin cinta terhadap bangsa kita sendiri. Oke, hari ini kita sebelum masuk pelajaran kita. Nah, minggu lalu pelajaran tentang apa ya? Siapa yang tahu? Raise hand. Pelajaran tentang apa? Oke, Hizkia, pelajaran tentang apa Hizkia? Berpikir komputasional. Iya, kita minggu lalu berpikir komputasional. Kira-kira apa itu berpikir komputasional? Oke, Rasen. Oke, Adit, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah dengan cara menguraikan masalah tersebut dan membuat solusi yang dapat dipahami oleh siapapun. Oke, very good. Tepuk tangan untuk Adit. Oke, nah berikutnya, berpikir komputasional itu memecahkan masalah secara sistematis. Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Coba apa saja 4 prinsip berpikir komputasional? Raise hand. Oke, silakan Kayla. Apa saja? Algoritma, dekomposisi, mengenali pola, dan abstraksi. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Kayla. Ya, berpikir komputasional yaitu mengenali pola, algoritma, abstraksi, sama dekomposisi. Nah, di sini kita belajar yaitu tentang KA, kecerdasan artifisial. Dari tujuan pembelajaran kita adalah anaknya mengidentifikasi karakteristik utama dari kecerdasan artifisial atau KA dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Jadi, manfaat dari belajar KA kita hari ini agar anaknya tahu apa saja KA itu dan bagaimana ciri-ciri atau karakteristik KA. Jadi biar anaknya tahu, oh selama ini yang saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu KA ya. Oh ternyata KA itu ada di sekitar kita ya. Jadi anaknya tahu manfaat dari penggunaan KA. Oke, di sini Miss mau kasih pertanyaan pemantik. Oke, pernahkah kamu berbicara
dengan Google Translate. Siapa yang pernah bicara sama si Google Translate? Oke, Rafa, pernah kamu? Pernah, Miss. Oke, pernah. Coba Miss tanya dulu. Apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan sama si Google Translate itu? Coba angkat tangan. Oke, coba Ari. Oke, apa yang dilakukan si Google Translate itu sama kalian saat kalian gunakan? Mentranslasi bahasa lain. Mentranslasi apa nak? Mentranslasi Apa yang dilakukan si Google Assistant itu sama kita? mentranslasi bahasa lain. Oke, mentranslasi masalah. Oke, tepuk tangan untuk si Ari. Iya, Google Assistant. Ya kan, Google Assistant itu yang kita gunakan. Contohnya, kita tanya, halo Google, ya kan, bagaimana cuaca hari ini? Pasti dia akan menjawab, cuaca hari ini sangat cerah, ya kan? Nah, oke, berarti apa yang mereka lakukan? Mereka itu melakukan apa yang kita perintahkan, dijawabnya apa yang kita tanya, sesuai dengan data yang nyata. Oke, berikutnya, pernahkah kamu menerima rekomendasi video atau produk saat membuka aplikasi? Pernah nggak rekomendasi video pernah kamu buka? Oke, silakan. Pernah? Pernah. Oke. Aplikasi apa yang pernah anaknya buka? Coba angkat tangan. Aplikasi apa yang pernah anaknya buka? Terus apa? TikTok. Apa aplikasi? TikTok. Iya, aplikasi TikTok. Ya kan, rekomendasi. Coba rekomendasi atau di TikTok itu, di beranda itu, kira-kira apa yang sering muncul di beranda TikTok anaknya? Coba dulu, siapa? Live. Oh, TikTok live. Jadi, nah, oke. Misalnya, bagaimana aplikasi itu tahu kalau kita membuka atau menyukai video itu? Dari mana kalian tahu, nak? Siapa? Oke, coba. Dari mana kalian tahu ketika ya kan dibuka TikTok di beranda itu muncullah semua. Contohnya anaknya buka tentang live belanja, contoh belanja mainan. Jadi di beranda anaknya semua tentang belanja mainan. Dari mana si aplikasi itu tahu, nak? Dari mana taunya? Kolom pencarian. Iya, dari kolom pencarian. Tepuk tangan untuk si Tara. Iya, dari kolom pencarian. Jadi, nah, pelajaran kita itu tentang mengidentifikasi karakteristik dari KA, ya kan? Nah, di sini Miss akan jelaskan apa itu KA. Oke, KA adalah kecerdasan artifisial, yaitu kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Oke, jadi aplikasi-aplikasi yang anaknya gunakan, ya kan, itu sudah termasuk KA. Coba misalnya, aplikasi apa yang pernah anaknya gunakan yang termasuk KA? Apa? Coba reset. Coba aplikasi apa yang anaknya gunakan? Google. Ya, apakah Google termasuk KA? Ya, selain Google apa lagi, nak? Angkat tangan. Oke, Jonathan, aplikasi apa yang termasuk KA? Oke, coba Rizkia apa, nak? Google Maps. Google Maps. Iya, Google Maps termasuk KA. Oke, berarti anaknya sudah tahu apa saja itu KA. Oke, next berikutnya. Karakteristik KA. Yang pertama, KA belajar dari data atau machine learning. Semakin banyak data yang ia pelajari, maka semakin banyak kemampuannya
contoh YouTube. Ya, coba Miss tanya, apakah anaknya yang di sini sudah pernah menggunakan YouTube? Siapa yang pernah menggunakan YouTube? Iya, menggunakan YouTube atau Google Translate. Nah, YouTube, ketika anaknya mencari gini, contoh video tung 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 sahur, ya kan? Pernah cari tung 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 sahur? Nah, apa pernah video apa yang pernah anaknya cari? Bombogino Bujini, ya seperti itulah kan. Sudah, maka di beranda YouTube itu, maka muncullah semua video Bombogino Bujini. Seperti itu. Oke, isinya nggak tahu, yang tahu isinya. Oke, contohnya. Oke, contoh kita carikan Philip Upin Ipin. Contoh di beranda. Philip Upin Ipin. Kita tontonlah satu video. Maka di beranda YouTube itu semua film-film season Upin Ipin akan muncul. Kenapa? Karena dia semakin banyak menerima data, maka semakin muncullah di beranda YouTube kita. Oke, berikutnya KA bekerja berdasarkan algoritma. KA bisa memprediksi sesuatu terjadi berdasarkan pola data yang telah ia pelajari. Contoh, aplikasi belanja. Siapa yang di sini mamanya suka belanja di Shopee? Sedikit-sedikit paket, ya kan? Belanja di Shopee. Contohnya, ya kan? Sama. Seperti itu. Si KA ini memprediksikan pola data yang dia pelajari. Contohnya, mamanya belanja tentang peralatan rumah tangga, mesin-mesin. Contoh peralatan rumah tangga, mamanya contohnya beli wajan, beli kuali, ya kan? Genset itu bapak-bapak. Oke, terus beli apa lagi? Beli periuk. Maka dimuncul di beranda itu semua peralatan, ya kan? Peralatan rumah tangga. Korset, ya kan? Berarti mamanya pernah ya? Oke, berarti KA bekerja berdasarkan algoritma. Yang ketiga, KA mampu beradaptasi. KA bisa berubah berdasarkan KA bisa berubah berdasarkan pengalaman. Contoh Google Map. Nah, pernahkah orang tuanya atau kita menggunakan Google Map? Pernah. Apa fungsi dari Google Map? Apa? Iya, menunjuk jalan ke suatu tempat. Nah, pernahkah si Google Map itu salah tempat kita dibawa? Siapa yang pernah salah tempat dibawa si Google Map? Oh, berarti keliling-keliling kan? Iya, benar. Nah, dengar. KA mampu beradaptasi. Kalau kita semakin sering menggunakan Google Map dan menggunakan Google Map, bisa saja kesalahan itu bisa semakin mengecil, ya kan? Tapi ketika ya kan jalan itu jarang dilewati orang, maka si KA itu tidak bisa memprediksikan atau beradaptasi. Tapi semakin sering jalan itu digunakan, dilewati, maka kecillah kemungkinan si Google Map itu menunjukkan jalan yang salah. Oke, nah yang berikutnya, yang keempat, KA mampu mengenali pola. Oke, di mana KA mampu melihat data dan juga menemukan pola yang tidak terlihat manusia. Contohnya Facebook. Siapa yang punya Facebook, nak? Siapa yang punya Facebook? Iya, di Facebook itu pasti ada tersimpan yang namanya foto. Ketika kita buka beranda foto itu, ada kan langsung ditulis, contohnya gini, ini mau disebutkan namanya siapa? Atau si Facebook itu akan mengasih ini namanya ini, langsung ditunjukkan. Kalau sudah pernah menulis namanya, contohnya si Abi, si Rafa, sama si Hizkia berfoto lah mereka, dimasukkanlah ke Facebook, diuploadlah fotonya. Terus setahun kemudian, ya kan, mereka berjumpa kembali.
Berfoto lagi mereka, cekrek. Di-upload lagi fotonya ke Facebook. Terus apa yang langsung dibikin Facebook? Langsung dibuat. Tandai namanya. Langsung tertanda secara otomatis. Karena apa? Karena si KA Facebook ini sudah memprediksi data kita. Karena data kita yang sebelumnya, foto kita yang sebelumnya sudah ada. Pernah kan? Pernah nih. Iya, itulah ya kan, mampu mengenali pola. Jadi ada 4 karakteristika. Apa saja? Yang pertama. Oke, baca yang pertama, baca. Apa karakteristik dari KA yang pertama? KA belajar dari data. Oke, yang kedua. KA bekerja berdasarkan algoritma. Oke, very good. Yang ketiga. KA mampu beradaptasi. KA mampu beradaptasi. Yang keempat. KA mampu mengenali pola. KA mampu mengenali pola. Ya, jadi itu adalah karakteristik dari KA. Nah, di sini ada dari contoh KA. Oke, contoh dari KA. Yang pertama ini apa sayang? Apa? Google Maps. Yang kedua? Yang ketiga? Shopee. Yang keempat? Apa? Google Translate. Yang keempat? YouTube. Yang ketiga? Apa? GPT. Yang ini nak? Siri. Ya, very good, Siri. Oke, yang terakhir. Apa? Instagram. Dari ke-8 gambar ini, apakah anaknya sudah pernah menggunakannya? Oke, coba yang dari ke-8. Siapa yang pernah menggunakan ke-8 dari gambar tersebut? Oke, siapa yang menggunakan 7? Oke, siapa yang menggunakan 6 aplikasi tersebut? Siapa yang pernah menggunakan 6? Oke, siapa yang menggunakan 5? 4? Oke, 3. Oke, rata-rata sudah hampir menggunakan semuanya. Oke. Nah, di sini Miss akan tampilkan beberapa KA dalam kehidupan. Oke. Oke, yang ke video yang pertama ini gambar apa saya? Video robotnya ngapain? Iya, sebagai pengantar makanan. Iya, oke. Next. Maksimal bisa diisi oleh 5 orang penumpang yang hanya boleh duduk dan tuannya. Sementara itu, bagian depan taksi harus dibiarkan kosong dan dibersihkan aspal. Saat masuk ke dalam mobil taksi, penumpang akan disadarkan sejumlah standar yang bahkan tidak akan berjalan jika terdapat penumpang dan tidak menggunakan sabuk pengaman. Penumpang bisa melihat sebuah mobil terlibat sendiri dan menggerakkan satu tangan manusia yang terlibat di tempat tujuan. Setelah keluar dari mobil taksi akan bergerak sendirinya untuk penumpang lain. Saya cantumkan. Oke. Nah, apakah video tersebut termasuk KA? Ya. Karena sudah didata oleh manusia. Oke. Nah, di sini beberapa, lihat, perhatikan bagaimana ya cara kerja oleh si KA tersebut. Oke, silakan
Maju si Naufal, silakan maju. Silakan maju Naufal. Oke, nah di sini memperkenalkan AI. Oke, apakah ini ikan? AI tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah, tetapi ia dapat memproses gambar dan mengidentifikasikan pola. Oke, next, selanjutnya, klik selanjutnya nak. Nah, untuk program AI digunakan tombol untuk menandai sebuah gambar sebagai ikan atau bukan ikan. Pelatihan yang Anda berikan akan mengajari AI untuk mengenali pola dengan sendirinya. Ayo kita mulai. Oke, apakah ini? Klik kalau dia ikan, klik ikan. Apakah ini ikan? Ya, berarti klik ikan. Ikan? Ya, oke. Ikan? Oke. Ikan? Ikan. Ini ikan? Apakah ini ikan? Tidak. 17 miliar ton plastik memasukkan laut setiap tahun. Oke, lanjutkan. Anda sedang memprogram atau melatih AI dengan setiap klik diteruskan. Teruskan, nak. Oke, lanjut ikan. 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 Oke, 80% dari polusi laut berasal dari sisa-sisa sampah di daratan dan diperkirakan menimbulkan biaya 13 miliar per tahun. Oke, lanjutkan nak. AI belajar dari pilihan-pilihan Anda. Jika Anda membuat pilihan yang salah, AI akan mengulang kesalahan Anda. Teruskan berlatih. Lanjutkan. Ikan. 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 Iya. Iya. Kerja yang hebat, semakin banyak yang data akan berikan untuk AI, semakin banyak pula yang ia pelajari. Teruslah melatih AI untuk lanjutkan. Apa ikan? Oke, kamu gantian dulu. Coba Ari, maju Ari. Kamu pilih dulu apakah ikan atau tidak. Dia lanjut. Oke. Oke, jadi dia memasukkan data semakin banyak. Kalau semakin data banyak dimasukkan, maka AI itu akan tahu untuk memprediksi pola tersebut, pola ikan atau tidak. Oke. Oke, sampai 80. Oke, sampai udah. Apa ikan? Oke, stop, lanjutkan. Coba kita lanjut. Oke, selanjutnya atau kita lihat apakah AI mengetahui bagaimana rupa seekor ikan? AI akan menganalisis serangkaian benda-benda acak untuk melabelinya berdasarkan pola pelatihan. Ayo. Benar.
Oke, berarti dia mengetahui kalau dia hijau berarti benar. Kalau dia merah salah. No, no, yeah, yes, 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 no, 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 yes, Oke, yes, 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 yes. oke, dari sini apakah? Nah, berdasarkan pelatihan adalah beberapa objek ini diidentifikasi EA sebagai ikan. Ya, ini adalah semua gambar ikan. Apakah sudah benar? Sudah, karena EA itu atau KA itu diberikan data yang akurat. Oke, jadi sudah paham? Oke, jadi sudah paham bagaimana cara kerja KA itu? Cara kerjanya, semakin banyak data yang kita masukkan, maka si KA itu akan semakin pintar cara berpikir manusia. Oke, paham nak? Oke, nah itulah dari KA. Oke, berikutnya. Oke, beberapa dan tadi udah KA. Cara kerja KA. KA bekerja dengan cara meniru otak manusia untuk belajar. Sudah kita tadi contohkan. Ya kan? Untuk mengidentifikasi yang mana ikan dan mana yang namanya sampah di lautan. Nah, memahami dan mengambil keputusan menggunakan data secara serta algoritma. Langkahnya, input data. Sudah di-input datanya? Sudah diproses datanya? Iya, sudah diproses, dilatih dia. Dikasih latihan. Oh, ini ikan, ini sampah. Sudah diproses, dilatih secara banyak, maka si KA itu bisa ngambil keputusan. Oke, jadi sudah paham? Oke, untuk berikutnya, nah di sini Miss akan kasih LKPD. Oke, kasih LKPD. Oke, perhatikan. Dari proses akhir pembelajaran kita, nah di sini mencontohkan yang macam-macam KA dan contoh aplikasinya. Terus berikutnya, tuliskan dua karakteristik yang membedakan kecerdasan artifisial dari komputer biasa. Oke, pernah pakai komputer? Pernah. Pernah pakai KA? Udah tahu cara membedakannya kan? Dari karakteristik. Nah, di sini Miss kasih LKPD atau tugas akhir dari pembelajaran kita. Oke, Miss kasih waktu 5 menit ya sayang. Kan nanti itu A, B, atau C yang mana jawabannya di sini. Computer vision, apa nama aplikasinya? Berarti, yang tadi instansi itu. Oke.
Contoh ini computer vision itu apa? Tapi computer vision itu ini. Sini huruf B. Nah, oke, di sana. Nah, seperti itu ya, good. Berarti computer vision itu contoh aplikasinya loh. Itu deteksi wajah pada smartphone. Oke, good. Oke. Contoh karakteristik tadi itu apa ya karakter dari KA tadi? Tadi oke, waktunya nak 2 menit. Kan tadi sudah dipelajari kan? Ya. Apa yang karakteristik dari KA itu apa? Tadi kita sudah pelajari ada 4 jenis karakteristik dari KA, ya kan? Ini tuliskan dua aja. Ya, tuliskan 2 karakteristik KA. Oke, finish. Oke, if you finish, you can submit for me. Boleh disubmit sama Miss-nya. Silakan submit. Boleh dikumpulkan kalau sudah selesai. Oke, thank you. Who's finished? Finish. Okay, good. Finish, Jonathan. You can submit. Okay. Finish. Yeah. Okay, benar. Okay, good. Finish. Okay. Oke, untuk akhir asesmen akhir pembelajaran kita sudah selesai dan kita kumpul. Oke, di sini Miss mau refleksikan. Oke, bagaimana perasaan anaknya setelah mempelajari pelajaran tentang KA? Bagaimana perasaannya? Senang. Oke, bagaimana perasaannya? Senang. Oke, senang. Oke, terus Miss akan tanya kembali, apa yang membuat KA mirip dengan cara berpikir manusia? Apa yang membuat KA itu hampir sama atau mirip dengan cara berpikir manusia? Apa yang membuatnya KA itu hampir mirip? Oke, can you if you can answer, you may raise hand. Apa yang membuat si KA itu mirip dengan cara berpikir manusia? Oke. Karena mampu beradaptasi. Karena mampu beradaptasi dan data-data yang diberikan semakin banyak, semakin banyak data yang diberikan, maka data itu semakin akurat. Oke, kasih give applause untuk si Adil. Oke. Nah, dari pelajaran ini tentang KA dan karakteristik KA, apakah anaknya ingin bertanya sesuatu tentang KA? Kalau ingin bertanya, silakan angkat tangannya, sayang. Ada yang ingin bertanya sejauh tentang pelajaran KA kita ini? Oke, coba. Rafa, apa? Ada yang mau ditanya?
Ada yang mau ditanya, Nak? Ada yang mau ditanya? Bagaimana cara KA beradaptasi? Oke, bagaimana cara KA beradaptasi? Ya, KA itu dapat atau mampu mengenali lingkungannya atau sekitarnya ketika kita memberikan banyak data. Seperti tadi contohnya ya kan, si robot AI. Dia nggak tahu, Nak, yang mana ikan itu. Yang mana jenis ikan, tapi manusia diprogram si manusia ini dibuatlah berbagai macam jenis ikan, ya kan? Terus kita latihlah si AI robot AI itu menunjukkan ini ikan atau tidak, maka kita klik, ya kan? Kalau dia tidak ikan, maka kita cross. Maka si robot AI itu contohnya mampu beradaptasi. Jadi ketika ditunjukkan ada ikan, maka dia mampu menunjukkan ini ikan. Mengapa dia ikan? Karena punya mata, punya ekor, ya kan, punya sirip. Makanya robot AI itu mampu mengenalinya atau beradaptasi. Makanya itulah jawaban. Oke, kasih tepuk tangan untuk pertanyaan apa? Oke, nah dari pelajaran kita ini, nah yang berikutnya, jenis KA apa yang sering anaknya kita temukan di sekitar kita? KA apa? KA apa yang sering anaknya temukan di kehidupan kita? YouTube. Apa? YouTube. Apalagi? TikTok, Instagram, Facebook. Apalagi? Lazada, Shopee. Iya. Berarti yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah KA. Oke. Nah, di sini kesimpulannya. Kecerdasan buatan atau KA adalah sistem cerdas buatan yang bekerja menyerupai cara kerja manusia, tetapi dengan kecepatan, kapasitas, dan ketelitian yang jauh lebih tinggi. Itulah kesimpulan dari pelajaran kita tentang KA. Jadi KA itu membantu kehidupan manusia. Itulah kesimpulannya. Nah, untuk pelajaran kita sudah selesai, yaitu tentang apa, Nak? KA, yaitu karakteristik dari KA. Oke, untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Untuk pelajaran kita sudah selesai. Oke, sebelum kita tutup pelajaran kita mau ice breaking. Tepuk 1. Oke, ulang. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes, tepuk 3. Cool. Oke. Nah, pelajaran kita selesai. Silakan untuk menutup pelajaran kita, Miss panggil untuk yang menutupnya yaitu Nopal. Silakan pimpin doa penutupnya, Nopal. Oke, terima kasih Nopal. Oke, untuk hari ini kita pelajaran Miss akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa. Goodbye.